Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Anda semua? Bagaimana kabar solehah semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Ananda Salehah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah Ananda Salehah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ananda Salehah, hari ini pelajaran kita adalah akidah. Ya. Dan hari ini insya Allah kita akan memasuki pelajaran baru atau bab baru. Ya, kita akan membahas bab 2. Ya, bab 2 yang berjudul iman kepada Allah. Tapi hari ini Ananda Salehah, Ustadz kita akan membahas kisah penuh hikmah yang berjudul Budak yang Sabar dari Utopia. Ya. Jadi itu judul kisah yang akan kita bahas. Nah, bagi Ananda Salehah yang ingin melihat kisah ini, silahkan buka halaman 7 ya di bukunya. Jadi hari ini Ustadz akan bercerita. Jadi kalian, tujuan kita belajar hari ini menyimak kisah. Kemudian yang kedua, kita akan mengambil beberapa pelajaran dari kisah yang akan kita baca. Nah, kita mulai ya, Ustadz akan baca. Budak yang sabar dari Utopia. Jadi kisahnya seperti ini. Pada awal kemunculan agama Islam di tanah Arab, banyak budak yang memeluk agama Islam. Salah satu dari mereka adalah budak milik Umayyah bin Khalaf. Tatkala Umayyah bin Khalaf mengetahui tentang keislaman budaknya, ia pun murka dan menyiksa budaknya dengan siksaan yang sangat kejam. Ia pun memaksa budaknya untuk meninggalkan agama dan imannya. Namun, iman yang kokoh telah tertancap dalam dadanya. Tak goyah sedikit pun walaupun ia disiksa dengan berbagai macam siksaan. Umayyah pun marah. Semua cara penyiksaan gagal. Akhirnya, ia pun menyiksa budak yang sabar itu dengan cara dijemur di bawah terik panas matahari di tengah padang pasir. Lalu diletakkan di atas dadanya batu yang sangat besar. Dan saking panasnya, daging pun matang karenanya. Sambil menahan panas, ia disiksa untuk meninggalkan imannya kepada Allah. Akan tetapi, ia tetap teguh. Seraya berkata, Ahadun ahad. Allah yang Maha Satu, tidak ada sekutu baginya. Dia adalah Bilal bin Rabah, budak yang sabar dari Utopia, yang kelak akan menjadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia kisah budak yang sabar dari Utopia. Ustaz akan ulangi ceritanya ya, tapi secara singkat. Jadi pada awal kemunculan agama Islam di tanah Arab pada zaman dahulu, banyak sekali budak yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Salah satunya yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dan tuannya bernama Umayyah bin Khalaf. Ya.
Ketika tuannya Umayyah bin Khalaf mengetahui bahwa Bilal sudah masuk Islam, ia pun disiksa dan dipaksa untuk meninggalkan keimanannya, untuk meninggalkan keislamannya. Ya. Dia disiksa dengan siksaan yang sangat keras. Dengan berbagai macam siksaan dia disiksa. Dengan tujuan apa? Apa tujuan tuannya menyiksa Bilal? Dengan tujuan agar dia meninggalkan agama Islam. Ya. Tapi meskipun begitu berat siksaannya Bilal, dia tetap teguh, tidak mau meninggalkan keimanannya. Dia tetap tidak mau meninggalkan keislamannya. Ya. Maka tuannya pun sangat marah, karena semua siksaan sudah dia coba. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan cara dijemur di tengah padang pasir yang begitu panas. Ya. Kemudian bukan hanya dijemur anak saya, dijemur tanpa pakaian, ditempelkan punggungnya di pasir yang sangat panas itu, kemudian ditaruh di atas dadanya batu yang sangat besar, yang sangat panas. Tapi meskipun cobaan itu terus dia terima, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk dipaksa meninggalkan agamanya, untuk dipaksa meninggalkan agama Islam, ia tetap teguh tidak mau menerima ajakan tuannya. Bahkan dia selalu mengatakan ahadun ahad, Tuhanku hanyalah Allah, tidak ada yang selainnya. Tuhanku hanyalah Allah, Tuhanku hanyalah Allah. Aku tidak mau beribadah kepada selain Allah. Aku tidak mau beribadah kepada patung-patung yang kalian sembah. Ya. Jadi tuannya itu menyembah patung. Bilal tetap teguh, bahkan dia tetap mengatakan ahadun ahad, Tuhanku hanya Allah, Tuhanku hanya Allah. Ya. Dan pada akhirnya dia pun dibebaskan dan dibeli oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Bilal pun dibeli kemudian dibebaskan. Pada akhirnya Bilal pun dijadikan muadzin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, jadi itulah dia cerita kisah penuh hikmah yang berjudul Budak yang Sabar dari Ethiopia. Sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini Ananda Salihah? Yang pertama, pelajaran pertama adalah Islam adalah agama yang membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Karena kebahagiaan itu di dalam hati. Meskipun mereka disiksa, meskipun mereka hidupnya melarat, meskipun mereka miskin, meskipun mereka hidup seadanya, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bahagia. Karena Islam adalah agama yang membawa kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Ananda Salihah. Karena di akhirat Ananda Salihah, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama apa? Naam, sahih. Agama Islam. Tidak ada agama selain Islam. Ya, semua agama para nabi Islam. Ya. Dan setelah Nabi Muhammad diutus, semua syariat, ajaran-ajaran para nabi sebelumnya dihapus. Jadi mereka wajib harus mengikuti agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW jika ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu dia pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu kita tidak boleh sedikit pun meninggalkan agama yang mulia ini, agama Islam.
Ya. Meskipun cobaan, siksaan, ujian menimpa kita, kita tidak boleh sama sekali untuk meninggalkan agama ini, meninggalkan keimanan kita, meninggalkan akidah kita. Ya. Nah, sekali kita meninggalkan agama Islam ini, maka tiket yang terbesar kita untuk memasuki surga akan hilang. Karena orang-orang yang akan memasuki surga Allah adalah orang-orang yang memeluk agama Islam, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia pelajaran yang kedua. Kita tidak boleh meninggalkan agama Islam. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil ananda salihah, yaitu ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sikap kita adalah bersabar atas ujian yang diberikan. Bersabar dengan cara tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan cara tidak berbuat maksiat ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bersabar dengan cara kita berdoa agar ujian atau cobaan yang Allah timpakan kepada kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita bersabar. Ya. Jadi sikap kita yang benar ketika kita diberikan ujian oleh Allah adalah bersabar. Karena orang sabar adalah orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia 3 pelajaran yang bisa kita ambil ananda salihah dari kisah budak yang sabar dari Ethiopia. Kesimpulannya ananda salihah, ya, pelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu bahwa Islam adalah agama atau satu-satunya agama yang membawa kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Dan dia adalah agama yang diterima oleh Allah, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita tidak boleh meninggalkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan ujian, kita harus sabar. Ya. Itu dia 3 pelajaran atau 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah yang kita bahas pada hari ini ananda salihah. Mudah-mudahan ya sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.